Pemirsa, kurang dari 1 minggu, umat Islam di seluruh dunia akan menjalani ibadah puasa di tengah pandemi corona. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber. Sudah bersama kami malam hari ini Ustadz Yusuf Mansur. Selamat malam Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Wales- semua. Waalaikumsalam. Ya Ustadz Yusuf, sesaat lagi kita akan segera memasuki bulan puasa di tengah pandemi corona. Kemudian umat Islam ini khawatir bahwa kualitas ibadah berkurang begitu jika dilakukan di rumah. Bagaimana menjawab kekhawatiran ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, berbahagia dulu, bersyukur dulu kita diberi kesehatan. Tidak kena corona dan wabah atau penyakit lainnya. Itu yang pertama harus disyukuri. Yang kedua, bila kemudian kita bisa menjangkau saja bulan suci Ramadan, seperti doa kita sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, berikan keuntungan, keberuntungan di bulan Rajab, Sya'ban, lalu sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya itu karunia yang hebat banget dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa nyampe di bulan suci Ramadan nanti insya Allah. Maka yang nyampe di bulan suci Ramadan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu nanti ya, saya tadi siangan sebelum live hari ini saya konsultasi ke orang tua, para guru, para senior, para ulama, ini gimana ya gitu. Mereka kemudian menjawab bahwa ada ibadah yang memang pakai nafsu, ada yang ibadah pakai perasaan ya, dan ada ibadah pakai ilmu. Nah, bila ibadahnya itu pakai ilmu, maka insya Allah mudah-mudahan tidak akan mengurangi dan tidak mengapa banget ya kita selenggarakan di dalam rumah. Toh rumah juga nanti bisa menjadi musola-musola kecil yang indah banget buat keluarga demi keluarga. Kesempatan seorang ayah menjadi imam, kesempatan seorang mantu menjadi imam, kesempatan kepada seorang laki-laki ya, seorang kakak menjadi imam. Bagaimana kemudian juga kebersamaan yang indah sekali ya, anak-anak perempuan membantu kemudian ibunya di dapur. Ini yang terjadi sama anak-anak perempuan saya, anak-anak perempuan Siti Maimunah istri saya, bahwa Wirda, Kumi, kemudian sama Aisyah yang paling kecil itu aktif sekali di dapur. Sesuatu yang mungkin tidak bisa didapatkan kalau memang tidak ada berkah dari corona gitu. Dan inilah kesempatan kemudian seorang ayah mendengar bacaan ngaji atau tilawah anak-anaknya. Nanti bangun malam, sahur juga bersama keluarganya. Tidak ada mengurangi khidmat apapun insya Allah. Mudah-mudahan malah terhindar dari ria, dari sum'ah, dari sombong. Bila nanti kita ikhlas, bila nanti kita ridho, toh nggak bakal selamanya juga kita kemudian tidak boleh ke masjid, tidak disarankan ke masjid, tidak selamanya. Insya Allah begitu corona ini. Justru kalau corona ini kita tidak disiplin, maka nanti kita yang makin berkepanjangan, kira-kira begitu. Oke, apa saja sih Ustadz hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menjalankan ibadah puasa di tengah kondisi pandemi seperti saat ini? Ya, yang pertama yakin bahwa dengan berpuasa malah tambah sehat. Yang penting pada saat nyaur dan bukanya, ya kalau bisa itu kurangi karbo banget supaya nggak lemes gitu ya. Buka puasanya, nyaurnya, benar-benar kurangin gula dengan segala turunannya, sehingga fisik kita jadi kuat gitu, tidak berlebihan badan kita memproses makanan menjadi energi. Yang kedua memang harus bergembira begitu, jangan stres, jangan khawatir, jangan kemudian terlalu banyak beban pikiran. Enjoy lah, insya Allah bergembiralah, Allah akan segera mengangkat derajat kita, melindungi dan menghilangkan corona ini gitu. Harus tetap menjalankan ibadah puasa dengan bergembira begitu ya Ustadz. Ya, masyarakat Indonesia ini kan juga punya budaya senang bersilaturahmi. Biasanya saat bulan puasa ini banyak sekali nih melakukan buka puasa bersama seperti itu, yang tentunya tidak bisa kita lakukan di tengah kondisi pandemi saat ini. Bagaimana Ustadz? Masuk ke era tambahan ya, saya tidak menyebut shifting. Karena kalau shifting berarti ntar yang lama setelah corona berakhir nggak balik. Enggak, kita ini lagi nambah ting. Bukan shifting, tapi nambah ting.
Karena yang lama akan bertambah dengan yang baru. Hari ini ada fenomena misalkan, maaf ya, ibu-ibu dari kalangan yang biasa banget, bukan kalangan terpelajar, ya, pada arisan online. Keren. Bahkan nenek-nenek loh tadi, kemarin pagi ada komunitas nenek-nenek loh, nenek-nenek sama saya dengan izin Allah minta ngezooman gitu loh. Kita mau pengajian gitu. Dan kemudian kan kita sudah mulai ketemu nih, ada wisuda online. Dan ini diterima gitu sebagai nambah ting ya, bahasa lain dari ada new normal gitu. Darul Quran misalnya, kita wisuda anak TK, anak SD sedang persiapan, insya Allah wisudanya itu online dan tidak mengurangi kekhidmatan sama sekali, luar biasa. Dalam geladi kotor yang kemudian kita coba rancang, ini berlangsung sangat smooth banget, oke banget gitu loh. Ya, kemarin kita bikin juga kompetisi programming matematika, diikuti oleh 1.000 anak pelajar dari seluruh Indonesia. Nggak ada yang ketemu fisik. Kan oke gitu loh. Nah, saya rasa nanti akan ketemu buka puasa online. Gitu loh. Digital, kita bareng-bareng, malah bisa sambil bercanda-canda apa tanpa kemudian berkurang kekhidmatannya. Tadi menjelang, kan kami puasa Sya'ban izin Allah, alhamdulillah. Tadi menjelang maghrib, nenek kami ya, Ibu Haja Noni di Jembatan 5 dengan seluruh anak-anaknya, ponakan-ponakan saya, kakak-kakak kami yang satu nenek, semua berkumpul di Zoom lalu berdoa bareng. Diaminin oleh nenek kami yang masih ada hingga hari ini. Kan luar biasa. Hemat segala-galanya gitu loh. Jadi enggak ya, kecuali Jumatan online tidak ada. Tarawih online mungkin tidak ada. Tapi kalau kayak buka puasa terus kita sama-sama saling pakai media apalah yang memang diketahui terus biasa. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu. Saya sendiri jadwal ceramah ini malah sudah hampir penuh untuk bulan puasa, aneh kan? Baik. Tidak ada kemudian pergi sana pergi sini, tapi sibuk gitu karena ya kayak hari inilah saya izin Allah kan biasanya saya ke kebon sirih toh, ya kan? Tapi ini dengan begini aja sama insya Allah. Ini hanya masalah biasa nggak biasa itu aja. Nanti akan terbiasa insya Allah. Oke, kita akan lanjutkan lagi Ustadz perbincangan kita, jangan ditutup terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dan selain Ustadz Yusuf Mansur, saat ini kami juga sudah bergabung dengan Profesor Dr. Iris Rengganis, Ketua Divisi Alergi Imunologi RSCM. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, Anda bisa mendengar suara saya? Iya, saya mendengar. Baik. Iya, Prof, mungkin banyak yang saat ini khawatir bahwa kemudian pada saat nanti menjalankan ibadah puasa ini imunitas tubuhnya akan turun. Boleh dijelaskan, Prof, sebenarnya benar tidak sih anggapan bahwa imun tubuh ini akan turun saat menjalankan puasa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya tidak demikian ya, karena puasa intinya itu adalah baik ya untuk kesehatan tubuh sendiri. Ya, jadi kita ada istirahatnya, tidak makan, usus kita diberi istirahat sejenak. Tetapi sekarang kondisinya sedang kondisi COVID ya. Artinya penyakit yang sangat menular itu ada di sekitar kita. Jadi alangkah baiknya kita mengikuti peraturan yang pemerintah sudah berikan kepada kita supaya kita tetap di rumah. Dan itu hikmahnya adalah kita bisa berpuasa dengan baik. Ya, karena kalau kita berpuasa, kemudian kondisi kita saat nggak makan, kita mungkin capek, kemudian kita keluar, di situ kondisi penyakit banyak, itu tentu saja mudah saja tertular, kondisi apapun gitu ya. Tidak usah COVID, penyakit apapun mudah, kalau kondisi kita memang tidak cukup kuat. Jadi sebetulnya imun sistem kita baik sebetulnya ya, tetapi pada kondisi tertentu kita capek, kelelahan, atau makanan yang kurang baik, gizi yang kurang, tidur kurang cukup, banyak stres, itu menyebabkan semuanya menurun. Dan pada saat bulan puasa, itu kondisi-kondisi yang tadi bila tidak dikurangi, stresnya atau makan yang tidak seimbang, dan kondisi kita kosong, itu memang bisa saja mudah kena penyakit. Tetapi tidak benar kalau kita bilang puasa itu akan mudah kita menjadi penyakit. Jadi bukan begitu. Jadi semuanya itu ada mekanismenya. Ya, jadi tidak semata-mata, oh ini puasa aja. Nanti orang jadi takut berpuasa. Padahal puasa itu kan baik sekali. Tapi sebetulnya kita bisa ambil hikmahnya dari semua ini. Kita
manfaatkan puasa sebaik mungkin di rumah. Ya, kita betul-betul bisa berdoa dengan khusyuk, ya bisa istirahat yang baik, ya kemudian segala sesuatunya kita lakukan di rumah dengan kondisi yang baik tentunya, ya bukan di rumah terus kita seenak-enaknya terus kita keluar belanja atau apapun, itu nggak benar, ya. Jadi sebetulnya kondisi ini kondisi yang prihatin, ya. Jadi kita betul-betul ibadah di rumah, kita menjalankan ibadah dengan baik dan kondisi akan kuat dengan kita beribadah, kita mendekatkan diri pada Allah, ya makanan yang gizi seimbang, kurangi stres, ya itu semua insya Allah puasa kita akan jauh lebih baik, ya bila mana kita betul-betul dengan niat yang hanya pada Allah, ya itu niat yang utama buat kita semua untuk berpuasa. Iya, Prof. Bagaimana kemudian dengan orang yang memang memiliki penyakit bawaan, misalnya diabetes atau jantung, sehingga bukan hanya kemudian resiko penyakitnya kambuh, namun juga takut bahwa resiko terpapar virus COVID-19 semakin besar? Ya. Jadi orang yang kita sebut komorbid, ya. Komorbid ada suatu penyakit bawaan sebelumnya, ya misalnya diabetes, penyakit jantung, ya ginjal, liver, ya seperti itu. Nah sebetulnya kalau kondisi tidak COVID, orang yang sudah mempunyai komorbid atau penyakit bawaan pun tentu dia harus melihat situasi apakah bisa berpuasa atau tidak, ya. Jadi obat apakah harus diminum setiap 3 kali sehari, tidak bisa 2 kali misalnya, berarti dia tidak bisa puasa. Dia dilihat kondisinya. Tapi kita juga melihat bahwa dengan adanya COVID yang punya komorbid tentu harus lebih berhati-hati. Artinya dia lebih banyak harus di rumah. Ya, jangan dia keluar, tidak perlu dia keluar. Dia keluar bisa orang yang lebih sehat daripadanya. Jadi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan PSBB, saya kira itu yang terbaik. Untuk saat itu yang paling baik. Ya, jadi kalau yang punya komorbid itu tergantung dokternya. Ya, nanti dokternya melihat kira-kira dia bisa berpuasa atau tidak, dan akan dinasihati bila tidak berpuasa, mestinya bagaimana nanti Pak Ustadz yang lebih bisa menjelaskan untuk hal itu. Tapi kalau dari segi kesehatan, tentu kita akan melihat obat-obatannya itu perlunya 3 kali atau 4 kali sehari. Misalnya kalau perlu demikian, tanpa itu dia akan sakit, ya lebih baik jangan berpuasa dulu. Ya, jadi lihat kesehatan perorangan. Tiap orang itu beda-beda, jadi tidak bisa kita samakan semua orang sama. Ya, jadi tiap orang sangat individual, ya dalam pengobatan seorang pun walaupun penyakitnya sama, tetapi cara pengobatannya sangat individual. Ya, gizinya semuanya juga harus kita perhatikan. Bagaimana dengan orang yang saat ini berstatus PDP misalnya, Prof? Nah, kalau memang ada PDP, itu sesuai dengan, tidak ada aturan-aturannya sekarang. Ada yang 14 hari mandiri, ya itu ya tentu harus makanan yang baik, ya. Kalau kita karantina mandiri tentu harus ada obat-obatan juga yang diberikan, itu tidak bisa berpuasa saat itu, ya karena kalau dia sedang sakit berarti daya tahan memang lagi menurun juga. Ya, kita tidak menganjurkan untuk orang puasa PDP apa PDP, itu dia harus makan yang baik, obat-obatan yang baik, tidur yang cukup, ya supaya sistem imunnya cepat kembali ke semula. Ya, nanti kalau memang ada utang puasa pada dia sudah sehat, ya silakan untuk menggantinya, ya seperti itu. Baik, tapi kita tidak boleh memaksa seorang yang sedang sakit. Untuk ODP apakah masih bisa berpuasa, Prof, jika memang kondisinya masih memungkinkan? Kalau itu dilihat perorangan, ya. Kalau dia harus mandiri, tapi kan harus minum banyak juga, tidak boleh dehidrasi. Ya, kalau melihat kondisi ODP atau PDP itu sebaiknya sih kembalikan kesehatan dulu semula, ya. Karena takutnya kan kalau itu dia menularkan ke orang lain kalau dia nggak sembuh dengan baik. Ya kita harapkan dia sembuh dengan baik. Ya jadi saya tidak menganjurkan, ya. Nanti Pak Ustadz bisa menjelaskan, ya. Tapi kalau saya dari segi kesehatan sebaiknya kembalikan imun sistemnya ke semula, ya. Karena kita takut juga masalahnya bukan hanya dia saja, tapi kita mesti lihat orang lain, apakah itu masih menularkan atau tidak. Taunya ternyata dia positif seperti itu, ya. Jadi kita kan masih dalam pantauan. Nanti kalau sudah dinyatakan positif, ya itu dirawat di rumah sakit tentunya. Tapi kalau dia masih dalam pemantauan, dia masih di rumah, atau bisa mandiri, itu pun tetap harus diperhatikan. Gizinya terutama, dan jangan sampai dehidrasi. Minum harus cukup, ya, jangan sampai kerongkongan kita jadi kering. Ya, sebaiknya jangan dulu, ya, sebaiknya. Nanti kita bisa bayar puasa kalau kita sudah sehat.
Baik, saya ke Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, bagaimana kemudian hukumnya bagi yang tengah berstatus ODP, PDP? Tadi penjelasan dari Prof harus banyak minum supaya tidak dehidrasi. Juga kepada kemudian mungkin yang memiliki penyakit bawaan sehingga rentan terhadap virus maupun juga harus minum obat misalnya 3 sampai 4 kali sehari. Ini bagaimana hukumnya di bulan Ramadan? Allah ini maha meringankan. Jangan yang ODP apalagi sampai PDP gitu ya. Yang pusing banget aja terus mual-mual, boleh kok langsung berbuka gitu ya dengan teh madu misalnya. Tetap jangan pakai gula ya, teh madu gitu. Yang anget gitu, yang bikin kita jadi batal secara kemudian puasanya, tapi kita dapat pahala lain. Apa pahala lain? Menyelamatkan diri kita. Nah ini yang barangkali belum ngeh di kalangan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa dengan mematuhi himbauan atau peraturan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait dengan PSBB dan lain sebagainya, juga para alim ulama, maka disitulah ada pahala yang luar biasa. Jadi kita ini umat manusia sehari-harinya di masa corona ini punya pahala yang tidak dimiliki di situasi non-corona. Apa itu? Pahala menyelamatkan umat manusia. Itu loh. Ini kan luar biasa kan. Dengan kita kemudian cuci tangan, bersih-bersih, jaga jarak, pakai masker, kemudian menghindari kerumunan. Demi Allah, ini ibadah gitu loh. Bukan perbuatan yang sia-sia gitu loh. Bukan perbuatan yang kemudian tidak ada amal soleh di dalamnya. Enggak. Islam ini sangat mengagungkan, memuliakan, menempatkan di posisi terdepan soal keselamatan umat manusia, bahkan keselamatan diri kita sendiri. Ya ada prinsip misalkan la dharara wa la dirar. Nggak boleh mencelakakan diri sendiri dan apalagi orang lain. Maka ketika kita kemudian patuhi ini jadi ibadah nomor 1 yang berlangsung 24 jam setiap hari selama nanti diputuskan bahwa kita sudah tidak ada lagi social distancing, physical distancing dan lain sebagainya. Maka begitu kemudian hilang itu, ya udah, berarti kita ibadahnya normal lagi. Nah sekarang lagi nggak normal ibadah, bahwa di rumah saja, ya kalau ada yang punya kesanggupan di rumah saja, satu saja, bahwa 24 jam itu ya ibadahnya itu. Ya, ridho lah gitu loh, berkah ini luar biasa. Allah memberikan pesta, dalam tanda petik pesta amal yang luar biasa, dengan kita kemudian tidak kemana-mana jadi ibadah, karena kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan umat manusia yang lain. Soal rezeki ada Allah beneran deh. Kalau kemudian kita mau meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kok Allah akan jamin semuanya. Apalagi semua umat manusia itu boleh minta kuota tambahan rezeki. Boleh, minta aja Mbak. Baik, saya kembali ke Prof. Iris. Terakhir Prof, sedikit mungkin bagaimana tips untuk berpuasa di tengah corona? Ya, jadi untuk dari segi kesehatan tentu kita berpuasa itu harus mengatur waktu makan dengan baik ya. Artinya kalau kita sahur, ini untuk orang yang sehat ya, di luar yang tadi ada komorbid ataupun ODP, PDP. Ya, jadi orang yang bisa untuk berpuasa, silahkan berpuasa. Ya, jadi artinya tetap aja sahur seperti biasa. Dan habis itu kan kita banyak di rumah. Seperti Pak Ustadz katakan, sebenarnya itu suatu hal yang bisa membuat satu pahala juga ya. Ibadah yang lebih banyak, berbuat sesuatu yang positif, itu akan lebih merasakan suasana puasa walaupun kita nggak bisa kumpul-kumpul bersama di masjid ataupun buka bersama. Tetapi di rumah pun itu saatnya kita bersama dengan Allah. Saatnya kita banyak berdoa. Ya disitulah sistem imun kita meningkat. Stres kita jauh akan berkurang. Ya jadi tergantung niatnya. Ya jadi makan gizi seimbang, buah, sayur, cuci tangan terus pakai sabun, jangan lupa ya. Kemudian tidak keluar rumah ya. Tetap beribadah di dalam rumah. Baik, dari Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz bagaimana anjurannya terakhir kepada umat muslim yang akan menjalani ibadah puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama saya kembali mengingatkan diri saya, bergembiralah. Nggak kena corona itu aja udah bergembiralah. Yang kedua, bergembiralah juga jika kemudian kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke bulan suci Ramadan.
Itu dulu deh. Karena kalau siapa yang bergembira aja, insya Allah imunitasnya gitu kan, Prof. Insya Allah akan naik, ya kan? Kalau dengan kita senang, banyak bersyukur, nggak stres, nggak panikan, nggak takutan. Sementara tetap ikhtiar, kewaspadaan, kehati-hatian itu tetap. Maka insya Allah Ramadan tahun ini akan menjadi salah satu Ramadan terbaiknya Indonesia, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur dan Prof. Iris sudah bergabung bersama kami di Special Report.